Bukannya sekarang ada banyak kerjaan di kantor, Van? Tanya Erwin kepada Revan yang sedang fokus mengemudi. Kebetulan saya lagi cuti, Pak. Jawab Revan tersenyum. Jangan panggil saya Bapak, ujar Erwin sambil membenarkan letak kepala Zahra yang bersender di bahunya agar lebih nyaman. Perempuan itu tertidur karena perjalanan dari Jakarta ke Malang lumayan jauh dan melelahkan. Sebenarnya saya disuruh oleh Pak Dendi untuk menemui Bapak. Kenapa? Saya ingin memberi informasi bahwa Revan menghela nafas panjang sambil mengerem mobilnya karena lampu merah. Perusahaan Pak Dendi bangkrut. Bagaimana bisa? iPhone produk perusahaan itu bukan lagi naik daun. Fitur-fitur di dalam ponselnya juga canggih. Mustahil kalau mereka kalah saing dalam penjualan. Erwin tampak terkejut. Dalam segi penjualan produk, kita masih menguasai pasar. Tapi Pak Rustam sudah menghack seluruh sistem dalam perusahaan. Sehingga pendapatan yang masuk ke rekening saham mengalir pada rekeningnya. Tak hanya itu, Pak, Rustam juga sudah membagikan beberapa rahasia-rahasia sistem pada produk kita kepada orang luar via email. Erwin termenung. Saya pikir Bapak bisa mengerti setelah mendengar cerita tersebut. Lanjut Revan melirik Erwin dari kaca spion. Itu alasannya kenapa Rustam dan Viola kabur ke Paris dan tidak bisa dihubungi. Tanya Erwin dengan tatapan mengintimidasi. Betul, Revan mengangguk. Pak Dendi minta tolong kepada Bapak agar kembali menjadi CEO di perusahaannya. Saya tidak bisa, Van. Please, Pak. Paling tidak untuk membantu perusahaan membuat sistem baru, agar data-datanya tidak bisa lagi dihack maupun diretas oleh para hacker. Revan memohon kepada Erwin. Erwin tampak berpikir. Kami semua minta tolong, Pak. Hanya Bapak yang bisa kami andalkan. Kami butuh kecerdasan Bapak. Saya tidak pantas memegang jabatan itu, Van. Sudah berapa kali Pak Dendi bilang kalau beliau sudah menganggap Bapak sebagai anaknya sendiri, meskipun Bapak sudah bukan lagi menantunya. Saya harap Bapak menghargai Pak Dendi yang sudah menganggap Bapak sebagai anaknya sendiri. Erwin akui jika Revan memang pandai merayu. Dulu saat Erwin menikahi Zahra adalah ide dari Revan. Walaupun Erwin sempat menolak. Namun Revan terus merayu Erwin agar menuruti ide gilanya itu. Yang tetap saja bagi Erwin adalah dosa. Karena berniat menikahi Zahra hanya karena untuk menyaingi Viola selingkuh. Jadi Pak, ya, Erwin mengangguk demi menolong orang banyak. Lalu bagaimana dengan Viola sekarang? Lanjut Erwin bertanya kepada Revan. Belum ada kabar sama sekali dari Bu Viola. Apa tidak ada orang yang menyusulnya ke Paris? Tanya Erwin khawatir. Mereka pasti baik-baik saja, Pak. Mereka hanya kabur melarikan diri. Tapi Rustam berbahaya. Bagaimana dengan nasib Rena? Masih ingat dengan rencana Rustam menyuruh beberapa orang untuk membunuhku tempo lalu? Revan merenungi ucapan Erwin. Pak Dendi pasti punya rencana lain untuk menyelamatkan putrinya. Tapi bagaimana dengan Rena anakku, Van? Erwin menaikkan nada suaranya, sebelum kemudian beristighfar menyiram api amarahnya. Ia harus sadar jika semua yang terjadi sudah kehendak Tuhan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih, akhirnya mobil yang ditumpangi Erwin sampai di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tempat kediaman orang tua Erwin. Erwin merasa kerinduan yang mendalam kepada Rena, sehingga hati kecilnya menyadarkan Erwin bahwa kedua orang tuanya juga merasakan rindu yang sama kepada dirinya. Bentar Mas, Zahra membenarkan letak kerudungnya yang berantakan sebelum keluar dari mobil. Cup,
Erwin mencium kening Zahra lembut, kemudian tersenyum. Biar lebih semangat lagi ketemu ibu. Ketiganya turun dari mobil, kemudian mengetuk pintu rumah. Erwin tersenyum membayangkan masa kecilnya dulu yang sering bermain petak umpet bersama sepupu-sepupunya, dan di belakang kandang ayam itu selalu menjadi tempat favoritnya bersembunyi. Rasanya indah sekali jika ia kembali lagi ke zaman kecil dulu. Hidup dengan tenang, ketika minta mainan saat acara hajatan tetangga adalah satu-satunya masalah yang membuatnya menangis. Segala sesuatu yang ada di rumah ini seolah menempatkan Erwin pada bom waktu yang ditarik mundur. Kemana diriku yang dulu? Gumam Erwin dalam hati. Mas, diri Zahra menyenggol Erwin agar terbangun dari lamunannya. Iya, apa? Tanya Erwin kikuk. Aku takut dimarahi ibu kamu. Zahra memasang wajah memelas yang begitu menggemaskan untuk Erwin. Kenapa ibuku harus marah? Tanya Erwin menahan tawa. Nanti aku disangka pelakor lagi. Zahra meremas-remas gamisnya gugup. Ibuku sudah tahu semua ceritanya. Kamu lupa kalau aku kadang sampai larut malam nelfon ibu. Ya kan tetap saja, Mas. Zahra cemberut. Rewel, aku ceburin ke empang ya. Emangnya aku anak kecil. Zahra mencubit kecil lengan Erwin. Erwin tertawa. Sudah berulang kali Revan mengetuk pintu, tapi sang pemilik rumah tak kunjung membukakan pintu. Coba aku telepon. Erwin meraih ponselnya pada saku celananya. Belum sempat memencet telepon, belum sempat memencet tombol dial, ada seorang gadis berseragam sekolah masuk ke pelataran rumah mengendarai motor bebeknya. Ziva, ucap Erwin dengan senyuman yang merekah di bibirnya. Gadis yang dipanggil Ziva itu melongo menatap Erwin, sampai-sampai menabrak kandang ayam yang berada di samping rumah. Gadis itu mengumpat karena tidak fokus mengendarai motornya. Untung saja tidak sampai terjatuh. Erwin, Zahra, dan Revan tertawa. Awas nabrak! Teriak Erwin meledek adik bungsunya itu. Udah nabrak! Ziva mendengus, kemudian melepas helmnya. Gadis itu menghampiri Erwin dengan raut wajah kerinduan. Kesini gak kabar-kabar, Kak. Ziva memeluk Erwin, kemudian mencium tangannya. Kalau tahu kesini, pasti bapak potongin ayam. Bapak sama ibu kemana? Tanya Erwin. Kayaknya belum pulang pengajian. Ziva beralih ke arah sisi Zahra dan Revan. Ini sopir pribadinya, Kak. Tanya Ziva menunjuk Revan, yang dibalas Erwin dengan anggukan. Kalau ini? Ziva bersalaman dengan Zahra canggung. Ini istri kakak. Hah? Jadi ini yang namanya Kak Zahra? Ziva menatap heboh ke arah Zahra. Kok imut gini kayak anak SMA? Ziva mencubit pipi Zahra yang mengemaskan. Gak sopan. Erwin melotot. Zahra tersenyum manis sekali sampai cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Hap! Lalu ditangkap. Pinter banget deh cari istri. Ziva kagum melihat kecantikan Zahra. Erwin ikut tersenyum. Tidak ingin menjelaskan kepada Ziva kalau dia dan Zahra itu seumuran. Mungkin terpaut 1 tahun lebih tua dari Zahra. Ayo masuk. Ziva membuka pintunya yang terkunci, kemudian mempersilahkan mereka masuk. Suasana di dalam rumah tetap sama seperti dulu. Walaupun ada beberapa interior yang berinovasi. Erwin dan Zahra merebahkan tubuhnya di sofa,
meregangkan otot-ototnya yang kaku karena baru saja melakukan perjalanan jauh. Mereka memutuskan untuk tidur sebentar sembari menunggu ayah dan ibu Erwin pulang dari pengajian. Ayah Erwin memang lebih suka tinggal di desa dan menjadi orang biasa daripada harus meneruskan bisnis orang tuanya di kota. Untung saja Erwin sebagai sang cucu mau meneruskan perjuangan kakeknya. Rena kangen sama papa, mah. Rena terus merengek di gendongan Viola. Kalau kamu nangis terus, gak akan ketemu sama papa. Viola membentak Rena kesal. Lupain papa kamu. Rustam keluar dari kamar sambil membawa gagang sapu. Aku pusing tahu lihat kamu nangis. Plak. Rustam memukul Rena dengan gagang sapu tanpa belas kasihan. Rena, teriak Erwin kencang. Erwin. Suara lembut itu membangunkan Erwin dari tidurnya. Tidur sebentar saja sudah membuat Erwin berkeringat. Saking kelelahannya sampai tidak sadar jika semua orang menatap ke arahnya. Kenapa tidurmu kelihatan resah sekali? Tanya wanita parubaya berkerudung itu. Ibu. Erwin langsung mencium tangan ibunya tulus, kemudian memeluknya erat, melepas kerinduannya. Erwin sampai menitikkan air matanya. Maafin Erwin, Bu. Erwin mengeratkan pelukannya. Zahra terlihat haru. Minta maaf. Kenapa? Karena kamu gak salah apa-apa. Tanya ibunya bingung. Sungguh tangan lembut itu sangat membuat Erwin rindu. Erwin melepas pelukannya kemudian beralih ke arah ayahnya. Pak, Erwin kangen sama Bapak. Erwin langsung memeluk tubuh seseorang yang selalu mengorbankan apapun untuk dirinya. Walaupun sekarang tubuh itu terlihat rapuh dan tidak sekuat dulu, tapi tetap saja dia adalah pahlawan untuk Erin. Kamu kenapa sih, Win? Ibunya mengusap-usap punggung Erwin. Sekarang Erwin mengerti, Bu. Rasanya rindu sama anak. Erwin kembali duduk kemudian mengelapi air matanya. Oh, ibunya tersenyum. Doain yang terbaik supaya anak kamu baik-baik saja sama ibunya. Oh, iya kita masak-masak yuk. Diva mencoba mengalihkan suasana yang sempat haru itu. Ayo kita makan-makan ya hari ini. Ibunya menjawab antusias. Pak Zahra katanya pintar masak. Ibu Erwin mencubit gemas pipi Zahra. Ayo kak kita ke dapur. Diva menarik Zahra menuju ke dapur. Terkadang dalam hidup kita, itu harus siap menerima penderitaan. Ketika kita mengayuh sepeda untuk menaiki gunung, berat tidak? Tanya Ibu Erwin. Ayah Erwin dan Revan mengamati dengan antusias. Erwin mengangguk pelan. Harusnya kamu gimana kalau mengayuh sepeda menaiki gunung? Sedih apa senang? Erwin terdiam. Harusnya kamu senang, karena sebentar lagi kamu sampai ke puncak. Dan beban kamu akan terasa ringan, karena kamu akan meluncur mulus saat pulang. Walaupun sepedamu itu tidak di kayu, tapi pasti bisa sampai ke bawah dengan mudah. Artinya, jika kamu mengayuh sepeda menaiki gunung, kamu harus merasa senang, karena sebentar lagi kamu akan sampai ke puncak kebahagiaan. Lalu kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan mulus, karena kembali turun dari gunung tanpa kesulitan. Nah, di saat itu kamu jangan terlena dengan kebahagiaan, karena setelah turun gunung, ada gunung lagi yang harus kamu lewati. Begitu seterusnya, itulah hidup, nak. Selama kita hidup, kita akan selalu naik turun gunung. Ibu Erwin menepuk-nepuk pundak Erwin. Seketika itu Erwin merasa rindu dengan wejangan-wejangan ibunya yang menenangkan.
Dari mana nggak pulang selama 2 hari? Tegur Viola saat Rustam baru saja melangkahkan satu kakinya memasuki apartemen. Ada kepentingan yang harus diselesaikan, jawab Rustam tenang, kemudian melemparkan jasnya ke sofa. Kamu kerja apa sih, Mas? Viola mematikan televisinya, kemudian menghempaskan remote-nya ke meja. Rustam terdiam. Atau jangan-jangan kamu jadi mafia di sini? Tebak Viola ngeri. Capek. Jangan mengajak berantem lah. Kamu itu aneh. Gak pulang sampai 2 hari. Ditanyai kerja apa. Gak pernah jawab. Aku juga gak boleh pegang HP. Itu maksudnya apa coba? Aku juga kangen sama orang-orang rumah, Mas. Viola mulai meledak. Aku mau kerja apa itu gak penting. Yang penting hidup kamu tercukupi. Rustam mengambil sebotol orange juice di dalam kulkas, kemudian meneguknya. Viola tersenyum miris. Apa dengan itu bisa bahagia? Ah, sudahlah, aku mau istirahat. Rustam menutup pintu kulkas dengan kasar, kemudian masuk ke dalam kamar dan menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Lelaki itu memijat-mijat pangkal hidungnya pening. Bingung harus bagaimana. Coba melarang Viola agar tidak memegang ponsel. Dia takut kebusukannya akan terbongkar jika Viola menelpon orang rumah. Aku mau beli handphone sekarang. Aku kangen sama orang tuaku. Viola membuka pintu kamarnya. Rustam tidak bisa berkutik. Dia bingung harus melakukan apa untuk melarang istrinya. Merasa tidak ada persetujuan, membuat Viola akhirnya berbalik badan untuk pergi saja. Tunggu. Rustam beranjak dari duduknya, kemudian duduk di tepi ranjang. Viola menoleh. Sebenarnya aku malu sama papa kamu. Rustam menghela nafas kasar. Aku pergi waktu perusahaan mengalami kebangkrutan. Itu semua salahku. Aku mau bilang apa sama mereka? Viola termenung. Kamu percaya sama aku kan? Diri Rustam lembut. Aku bekerja di sini untuk menambal kebocoran finansial perusahaan papa. Viola tidak tega melihat wajah Rustam yang memelas. Kenapa kamu nggak cerita? Viola berjalan menghampiri Rustam, kemudian duduk di sebelahnya. Aku nggak pengen kamu kecewa, sudah memilih aku. Rustam menunduk. Viola memaksakan seulas senyum muncul di bibirnya, bermaksud untuk menghibur Rustam. Aku memilih kamu karena aku sayang sama kamu. Aku takut. Viola mengernyit. Akan ada kesalahpahaman dari papamu kepadaku. Jika kamu menelpon dia, pasti papa bakalan marah sama aku. Itu yang aku takutkan kalau kamu nelpon papa. Viola termenung. Maksudku, aku ingin mempertanggungjawabkan kesalahanku dulu sebelum meminta maaf ke mereka. Rustam melirik ke arah Viola. Viola terdiam, kemudian tangannya tergerak mengusap-usap punggung Rustam. Dia masih belum paham arah pembicaraan Rustam. Sabar dulu ya, tahan rindunya. Jangan menghubungi orang rumah dulu. Sebelum aku mengganti semua yang telah aku rusak dari mereka. Aku ingin bertanggung jawab. Rustam memasang wajah papi Aisynya. Viola terdiam. Please. Lelaki itu memegang tangan Viola dan mengelus-elusnya pelan. Viola akhirnya mengangguk ragu. Rustam mengeringai saat Viola pergi dari kamarnya. Menghampiri Rena yang tiba-tiba menangis di kamar mandi. Suasana di rumah kediaman Ibu Erwin cukup ramai, karena banyak saudara-saudara Erwin yang datang berkunjung.
menengok keponakan yang sukses di ibu kota itu. Kebanyakan dari mereka membayangkan hubungan Erwin dengan Viola yang harus kandas di tengah jalan. Tapi penyesalan mereka terobati dengan hadirnya Zahra di sebelah Erwin. Zahra merasa tidak nyaman karena ketiga keponakan-keponakan Erwin yang masih bujang tak henti-hentinya menatapnya sambil melongo. Zahra merapatkan duduknya dengan Erwin. "Oh, jadi kamu sekarang buka usaha rumah makan?" tanya Paman Erwin. "Iya, Ma." Erwin mengangguk. Sedari tadi ia diberondongi berbagai pertanyaan-pertanyaan dari paman dan bibinya. "Naon atuh, A? Viola pindah ke Prancis?" tanya bibinya. Mungkin suaminya yang sekarang punya kerjaan di sana, Bi." "Yah, padahal bibi kangen pisan atuh sama Rena." Bibi Erwin cemberut. "Mas." Zahra menyenggol-nyenggol dengan Erwin. "Apa sih?" bisik Erwin pelan di telinga Zahra. "Aku risih. Ponakan-ponakan kamu tuh dari tadi ngeliatin terus." Desis Zahra merasa tidak nyaman. "Cuek aja lah, kasihan mereka nggak pernah lihat bidadari." Erwin terkikik. "Naon? Kok bisik-bisik gitu?" kepo bibi Erwin. Zahra dan Erwin langsung menoleh dengan wajah cengok. "Ah, ini kebelet," katanya. Erwin beralasan sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Zahra nyengir kuda. "Saya ke belakang dulu ya, Teh," pamitnya. "Tahu atuh." Bibinya Erwin yang satunya lagi mengangguk. Ada 3 paman dan 2 bibi Erwin yang datang. Sisanya ketiga keponakan Erwin yang masih bujang dan 2 anak yang masih balita. Ziva langsung beranjak dari duduknya. "Aku temenin," ucapnya berjalan menyusul Zahra. Setelah sebelumnya melotot ke arah sepupunya dengan tatapan tajam, seolah berkata, "Dasar mesum." "Kenapa, Teh?" tanya Ziva karena mendapati Zahra terlihat resah di dapur. "Ah, enggak." Zahra terlihat kikuk. "Katanya mau ke toilet. Kok berhenti di sini?" Ziva mengernyitkan dahi. "Sebenarnya aku risih sama keponakan-keponakan kamu." Zahra cemberut. "Mereka ngeliatin aku terus." Ziva menaikkan sebelah alisnya. "Mereka ngiler kali melihat kecantikan Teh Zahra." "Ya, masa sampai segitunya ngeliatin aku?" Zahra tersentak kaget, jantungnya seperti mau copot melihat 3 sosok yang menyembulkan kepalanya di ambang pintu. Orang mengintip. Dia pikir hantu. Ziva langsung menengok ke arah pandang Zahra, kemudian melotot tajam. "Hei, kenapa kalian di situ?" Bekiknya kencang. Ketiga keponakan-ponakan Erwin langsung berhambur dari tempat itu. Wajah Zahra berubah pucat. Ia seperti diteror oleh komplotan tak bersenjata perusak anak gadis. Memang, para ABG lebih berbahaya daripada komunitas om-om hidung belang. "Is, mereka itu emang norak banget." Ziva mendengus. "Aku ke kamar aja deh." Zahra menggigit jari telunjuknya resah. "Iya, Teh, gak apa-apa. Nanti aku bilangin ke abang." Kemudian keduanya berpisah meninggalkan dapur. Zahra menuju ke kamar, sementara Ziva kembali ke ruang tamu. "Bang, Teh Zahra mules. Katanya mau istirahat di kamar aja," ucap Ziva berbohong. "Oh iya," Erwin mengangguk. Kemudian kembali berbincang dengan ayah, ibu, paman, dan bibinya. Ziva merasa ada yang tidak beres. Kemana perginya ketiga cecunguk-cecunguk tadi? Jangan-jangan, Ziva tampak berpikir. Karena penasaran, Ziva kembali beranjak dari duduknya, mencari ketiga sepupunya di seluruh penjuru ruangan rumah. Ziva geleng-geleng kepala melihat 3 laki-laki seumuran dengannya itu berdesak-desakan mengintip di depan pintu kamar. "Shh,
Jangan berisik, koi. Ais, kaki gue keinjek. Gantian. Ah, nggak kelihatan. Ziva menyeringai. Gadis itu meraih gagang sapu di balik pintu. Kemudian ia pukulkan dengan membabi buta ke arah mereka. Hayo, ngapain kalian di sini? Dasar malu-maluin. Pergi nggak? Pergi. Mereka yang tidak siap akan diserang hanya bisa menggunakan tangannya sebagai tameng. Ziva masih memukuli mereka dengan membabi buta. Ya ampun, Pak, ampun. Ziva melotot. Gue malu punya sepupu kayak kalian. Norak tau nggak? Das. Salah satu dari ketiga cowok itu langsung membengkak mulut Ziva. Semua orang yang berada di ruang tamu langsung berlari ke arah kegaduhan. Hei, kenapa ini? Tanya ayah Ziva. Enggak kok. Ini lagi belajar drama buat acara pensi besok lusa. Ziva menginjak kaki salah satu dari mereka bertiga. Iya om. Mereka terlihat kikuk. Oh, kirain apa ribut-ribut. Erwin menghela nafas. Mereka semua yang sempat panik mendengus secara bersamaan. Kemudian membubarkan barisan kembali ke ruang tamu. Udah sana-sana balik ke habitat kalian. Usir Ziva melotot. Mereka bertiga menunduk, kemudian mengekori orang tua mereka ke ruang tamu. Tinggallah Erwin dan Ziva di depan kamar. Kak Zahra mana? Tanya Erwin. Di dalam, jawab Ziva ketus kemudian melenggang pergi meninggalkan Erwin. Erwin mengernyit kemudian membuka pintu kamarnya. Tampak Zahra yang terduduk memeluk lutut di pojokan kamar. Membuat Erwin seketika itu juga langsung menantau. Kamu kenapa di situ? Situasinya sudah kondusif, Mas. Tanya Zahra pucat. Belum. Di luar masih ricuh. Erwin tersenyum. Ish. Kenapa kamu masih di situ? Kayak orang yang merasa tidak terlindungi. Padahal ada aparat keamanan di sini. Erwin memuji dirinya sendiri. Keponakan kamu tuh, mata keranjang. Zahra mendengus kemudian beranjak dan duduk di tepi ranjang. Gak apa-apa, bikin aku makin sayang. Kok gitu? Zahra mengernyit. Ya, aku merasa harus melindungi kamu, karena kamu kayak emas yang diburu banyak orang. Aku tidak merasa begitu, karena kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Zahra mengerucutkan bibirnya. Aku sudah tidak suci, Mas. Erwin menghela nafas. Kenapa harus mengungkit masa lalu, kalau kita bisa merubah masa depan? Zahra terdiam. Sekarang kamu adalah Zahra yang berbeda. Rasila Az-Zahra, si perempuan solehah, yang tercantik, yang paling cantik, dan tercantik karena mengenakan busana muslimnya. Erwin menangkap pipi Zahra, wajah imutnya. Erwin menangkap pipi Zahra. Wajah imutnya jika dilihat dari dekat semakin menggemaskan. Aku... Zahra menggigit bibir bawahnya. Baper. Kalau baper-baper kayak gini, kapan kita bertengkarnya? Erwin mengernyit. Oh, nantang ini. Ceritanya. Zahra mengangkat dagunya seolah menantang. Berantem sama kamu aku berani kok. Erwin menaikkan sebelah alisnya. Gini-gini dulu di sekolah aku pernah ikut taekwondo tahu. Oh ya? Iya, tapi cuma 2 hari. Habis itu nggak pernah berangkat lagi. Zahra terkikik. Erwin mencubit pipi Zahra gemas. Dasar. Emang bener ya, pasangan kalau nggak pernah bertengkar nggak ada manis-manisnya gitu. Zahra mencubitkan bibirnya. Iya, ntar kalau sayang-sayangan terus, nanti tiba-tiba nyesek. Iya ya, kita kan nggak bisa melawan takdir. Zahra menyandarkan kepalanya pada bahu Erwin. Tapi doa yang baik-baik aja deh. Erwin tersenyum. Aku keinget anak-anak yang diculik, Mas.
Erwin hanya berdaham singkat. Aku peluk mau. Monggo. Bersambung.